Nah, pada kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor kesehatan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Nah, ini untuk IHSG, kita gambarkan minggu lalu juga terdapat potensi pembentukan pola bullish inverse head shoulder. Ini shoulder kiri, head shoulder. Nah, pada hari Jumat kemarin ini memang sempat menembus mencapai titik resistance. Nah, yang harus kita perhatikan untuk beberapa hari ke depan adalah kalau IHSG tidak bisa menembus di resistance kecil ini, maka ada kemungkinan IHSG akan dibawa dulu ke bawah ke level 6970. Akibatnya seperti apa? Maka ada kemungkinan IHSG akan melemah dulu ke level 6850. Nah, kita mulai untuk saham pertama di sektor kesehatan ini adalah Siloam Internasional. Ini secara jangka menengah bisa terlihat Silo mencoba menembus resistance 1140-nya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat 1150 ini tertembus, maka Silo bisa lanjut naik ke level 1300. Tapi kalau memang kita mau masuk di saat ini, misalnya di level 1100 kita jaga dengan stop loss di bawah 1090. Jadi ini adalah stop loss yang relatif kecil di sekitar 3% saja. Berikutnya kita lihat saham Care, Metro Healthcare Indonesia. Saat ini mencoba membentuk pola ascending triangle dengan penguatan hingga ke level 600, tetapi saat ini masih belum terlihat jelas. Jadi sebaiknya kita menunggu dulu sampai dia bisa naik kembali ke level 520-nya. Nah, kita beli pada saat turun. Kemungkinan besar di level 480. Nah, di sini kita coba pasang stop loss di bawahnya yaitu level 460. Lalu berikutnya adalah saham Hill, Medicaloka Hermina. Ini berada di atas, jadi masih uptrend dan saat ini juga mencoba menembus resistance 1600-nya. Kalau untuk titik beli kita coba turun dulu di bawah di kisaran 1400. Nanti stop lossnya kita taruh di bawah 1375. Berikutnya adalah saham Prima Daya Roya Prima Tbk. Saat ini Prim terus di bawah turun dari pada waktu bulan Januari lalu di level 480. Nah, kita lihat ada support yang lumayan kuat di 170. Jadi kalau memang kita harus membeli Prim, maka kita tunggu di 170 dengan harapan dia bisa mantul. Akan tetapi secara umum masih belum terlihat tanda-tanda pola pembalikan arah di Prim. Kita lihat di Strach Sejahtera Raya Anugrah. Ini sudah naik terlalu tinggi setelah tembus di level 195-200-nya dengan volume sangat tinggi. Saat ini lebih baik kita tidak membeli saham ini, kita tunggu cari saja saham-saham berikutnya. Berikutnya adalah PRDA, Prodia Widya Husada. Kalau kita tarik garis downtrend dari sejak Desember 2021, maka terlihat sebenarnya Prodia sudah tembus dari tren selama 10 bulan, 11 bulan tersebut. Yang kita lihat saat ini adalah dengan resistance 5.700-nya. Kalau kita bisa menembus level itu, maka Prodi akan lanjut naik ke 6.450-nya. Jadi kalau untuk titik beli secara spekulasi, karena ini pola bullish ini baru terjadi di bulan September, kita mencoba menunggu Prodi turun ke level 5.400. Jadi kalau dia turun di bawah level sekitar 5.300-nya, maka itu bisa di stop loss. Jadi 5275 atau 5250. Berikutnya kita ke saham DGNS, Diagnos Laboratorium. Secara teori sebenarnya sudah membentuk downtrendnya sudah tertembus di sini. Kalau kita lihat memang tidak terlihat secara jelas ya untuk resistance-nya. Jadi kita mencoba spekulasi untuk melihat apakah resistance 320-nya bisa ditembus balik, dicapai oleh DGNS. Kalau memang dia bisa mencapai level 320-nya, maka kita tunggu penurunannya. Apakah penurunannya di level 270 atau mungkin di atas sedikit atau di bawah.
Jadi kita lihat di mana. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda pembalikan arah dari level penurunan ini, maka kita bisa melirik DGNS lagi. Dengan harapan kalau memang pola ini sudah komplit, sudah tercapai, DGNS selanjutnya akan mengetes resistance di 400-410 di sini. Lalu berikutnya adalah KLBF Pharma. Untuk melihat KLBF Pharma, kita coba ke chart mingguan. Nah, di sini ada pola inverse head shoulder besar terjadi sejak sebenarnya sangat jauh di tahun 2015. Ya, jadi garis downtrend ini sudah tertembus di bulan November 2021. Untuk pola inverse head shoulder ini mempunyai potensi kenaikan di sini hingga ke level 2350. Akan tetapi kalau kita lihat ke saham daily-nya, ini tidak terlihat adanya pola-pola menarik untuk dimasuki. Dan juga sudah hampir setengah jalan untuk kenaikan KLBF, jadi sebaiknya kita wait and see saja untuk KLBF. Lalu saham berikutnya adalah KF, Kimia Farma. Saat ini sudah tembus dari support kuat 1200, jadi mencoba naik, tapi ini masih terlalu pagi untuk menilai. Jadi sebaiknya kita tunggu saja karena bisa saja KF turun jebol dari support 1135 dan melanjutkan penurunan. Jadi saat ini jangan dibeli atau kita lirik dulu. Berikutnya adalah saham Merck Tbk. Kalau kita lihat dari chart mingguannya, ini terlihat sudah tembus dari resistance kuat 4.350 atau 4.400. Pola rounding bottom ini mempunyai target hingga ke 7.700. Nah, tapi kita lihat lagi ke pola chart daily-nya. Di sini terdapat pola double top yang sudah ditembus. Jadi kalau untuk membeli kembali sebaiknya menunggu hingga resistance 5.400 berhasil ditembus. Kalau tidak, maka ada potensi Merck kembali turun ke support kuatnya. Sebagai contoh seperti ini. Lalu berikutnya adalah saham Itama Ranuraya. Nah, saat ini IRA masih belum terlihat bullish, tapi kita mencoba melihat apakah berikutnya IRA bisa mencapai resistance 1250-nya atau tidak. Nah, kalau bisa, kita tunggu di sebelah kanan apakah IRA bisa dibeli di level sekitar 1100 hingga 1150 dengan stop loss di bawah 1100 saat ini. Kalau memang bisa, kita coba dan ada potensi kenaikan hingga ke 1400. Oke, sekian update untuk saham-saham di sektor kesehatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.